Alladzi 'allamal insan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan ilmu kepada manusia. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah menunjukkan kepada manusia jalan-jalan kebenaran. Yang kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan terus tenggelam dalam kebodohan kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Semoga salat itu bersambung buat keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? 24 Muharram 1439 Hijriah. Kita berjumpa kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyegarkan keimanan yang kadangkala telah layu, untuk memperbaharui keimanan yang mungkin sudah lusuh, untuk menambah semangat menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu. Banyak kali musibah yang datang silih berganti. Tidak sedikit petaka yang kita tidak menginginkan kedatangannya, tapi dia datang begitu saja. Kalau kita melihat sumber dari musibah yang menimpa kita, tidak lain adalah diri kita sendiri. Penyebab musibah itu terjadi adalah kebodohan dan kezaliman manusia. Segala kebaikan yang datang murni dari Allah. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kata Allah Jalla Jalaluhu, tidak ada kebaikan yang datang kepadamu melainkan itu karena karunia Allah kepadamu. Tapi kita kadangkala kalau merasakan kebaikan, mencapai suatu keberhasilan dan kesuksesan, kita menisbatkan itu kepada diri kita. Itu sudah kita rencanakan, itu sudah kita buat, itu kita yang menggalang dana, itu kita yang memberikan segala-galanya. Kita yang dengan jerih payah yang tidak kenal lelah malam dan siang, akhirnya kita berhasil meraih kebaikan itu. Lah, itu kebaikan dari Allah. Tapi kalau keburukan yang menimpamu, gak perlu kau nyalahkan orang lain, gak perlu kau mencari kambing hitam, tidak perlu engkau menuduh kecuali dirimu sendiri. Jamaah rahimakumullah, asal usul manusia itu bodoh dan zalim. Jadi kalau kita bicara kemanusiaan,
maka manusia adalah makhluk yang bodoh dan zalim. Sampai kapan? Sampai dia berilmu dan beramal. Baru kebodohan itu pergi, dia meninggalkan kebodohan itu, dan kezaliman itu juga menghilang dari dirinya. Kalau tidak, sampai kapanpun manusia akan tetap bodoh dan zalim. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah tuh mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kata Allah, dan Allah yang menjadikan, ingat, Allah yang menjadikan bagi kalian pendengaran itu sarana untuk menuntut ilmu, sehingga orang yang datang kajian semangat, tapi dia tidak mendengarkan, maka dia tidak akan dapat ilmu. Allah jadikan bagi kalian as-sama wal absar, dan penglihatan. Orang Masya Allah datang kajian bersandar ke tembok sambil memejamkan mata. Selesai kajian, alhamdulillah. Gimana pengajiannya? Bagus. Kenapa ana sampai ketiduran? Nggak bisa tuh. Kita dikeluarkan dalam kondisi bodoh untuk berilmu tuh Allah kasih sarana ilmu. Sama wal basar wal afidah. Allah jadikan buat kalian hati. Kalau penglihatan dan pendengaran itu sarana, hati itu wadah. Wadah ilmu itu hati. Allah katakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Lalu Allah berfirman, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kata Allah, sesungguhnya kami menawarkan amanah. Kepada siapa amanah itu tawarkan? Amanah yang dimaksud adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Amanah yang dimaksud adalah menegakkan agama Allah, mentauhidkan Allah dengan beramal lillahi ta'ala. Kata Allah, kami telah menawarkan amanah ini kepada siapa? Alas samawat, kepada langit yang 7 lapis, kepada langit yang sangat kokoh, yang Allah mengatakan kepada kita tentang kekokohan lain, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Allah mengatakan, kalian tuh lihat diri kalian, penciptaan kalian itu lebih berat atau penciptaan langit yang 7 lapis tanpa ada tiang menyangga. Allah tawarkan amanah itu kepada langit-langit, wal ard, dan kepada bumi. Bumi tempat kita hidup di atasnya, Allah telah tawarkan kepada bumi. Wal jibal, gunung yang menjulang tinggi, yang apabila dia batuk-batuk manusia melarikan diri. Antum lihat Gunung Agung di Bali, sebentar gunung itu batuk, ribuan manusia meninggalkan gunung itu. Allah udah tawarkan sama gunung amanah itu. Apa kata Allah? Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka semua enggak ya Allah, kami takut ya Allah. Enggak. Mereka menolak.
karena takut tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Lalu siapa yang mengemban amanah itu? Wa hamalahal insan. Kita manusia yang mengemban amanah itu. Makhluk yang penuh dengan kelemahan. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia mengemban amanah itu dalam kondisi dia adalah makhluk yang sangat zalim. Jemaah, makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Itu Allah yang mengatakan bahwa kita sangat zalim dan sangat bodoh. Ahibati fillah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-insan khuliqa zaluman jahula. Manusia diciptakan dengan dasar sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi kalau ada apa-apa, kau lihat, aku nih, gak perlu nunjuk orang. Zaluman jahula. Fal aslu fih, jadi dasarnya manusia ini adamul ilm, gak punya ilmu. Wa mailuhu ila ma yahwahu minasyarr, dan kecondongan dia kepada hawa nafsunya dan kepada keburukan-keburukan. Itu manusia. Kita ini kalau dibiarkan jamaah, maka kita akan melakukan tindakan bodoh dan mengikuti hawa nafsu kita. Fayahtaju daiman ila ilmin mufassalin yazulu bihi jahlu. Ana berbicara ini, Ana ingin menyampaikan tentang bagaimana seharusnya kita meninggalkan kebodohan. Karena tidak sedikit manusia-manusia yang memiliki gelar-gelar tinggi, yang pandai membaca, pandai menulis, pandai berbicara, tapi dia adalah orang yang bodoh dan zalim. Cuma dia nggak merasa pintar dengan gelarnya, merasa cerdas dengan IQ-nya, padahal dia sangat zalim dan bodoh. Beliau mengatakan, Allah yang pertama menyebutkan innahu kana zaluman jahula. Ibn Taimiyah hanya ingin memberikan uraian. Manusia itu senantiasa membutuhkan kepada ilmu yang terperinci, nggak umum. Kita butuh dengan ilmu yang terperinci, yang wajib-wajib, nanti yang sunnah-sunnah, kemudian yang menjadikan manusia lebih mulia dari binatang, apa aja tuh. Wa adlin, dia butuh dengan ilmu yang terperinci agar kebodohan dia hilang. Dan dia butuh dengan keadilan. Dia butuh dengan keseimbangan. Zalim, orang yang tidak seimbang melakukan kezaliman. Dia butuh keseimbangan dalam apa? Fi mahabbati, dalam cinta dia, dalam kebencian dia, dalam kesenangan dia, dalam amarah dia, dalam yang dia lakukan dan dalam perbuatan yang dia tinggalkan. Ketika dia memberi, dia harus seimbang. Ketika dia tidak memberi, karena ada orang-orang yang salah ketika memberi. Uang nih, dia 1 miliar, 2 miliar, habis dalam sebulan. Buat apa? Buat sabu-sabu. Kita butuh berapa miliar, Ustaz? Ya, Ustaz? 10 miliar, Masya Allah. Lah banyak, Ustaz, Masya Allah. Nah, cuma karena banyak orang bodoh yang dia ketika suruh nyumbang masjid, aduh, janganlah. Jangan masjid. Kan udah banyak masjid.
Ana mau bikin rumah Asya. Oh rumahnya berapa? Baru 7 Ustaz. Nah, kita bicara manusia yang tidak seimbang dalam pemberian dan dalam larangan dia. Wa kullu ma yaquluhu wa ya'maluhu, ingat, semua yang dikatakan oleh manusia, semua yang diperbuat oleh manusia, yahtaju fihi ila adlin yunafi dhulmahu, membutuhkan keadilan, membutuhkan keseimbangan, sehingga dia terlepas dari kezaliman dia. Fa in lam yamunna Allah alaihi bil ilmi al mufassal wal adli al mufassal, kalau manusia ini tidak diberi karunia, masya Allah, oleh Allah nih jamaah, ketika kita bicara karunia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang bagaimana Nabi Sulaiman yang senantiasa menisbatkan karunia kepada Allah. Nih Allah, aku nih dikasih sama Allah. Allah yang memberikan kepada aku. Beliau juga mengatakan kalau Allah nggak ngasih kepada dia ilmu yang terperinci dan keadilan yang terperinci, wa illa, ya sudah, dia akan terus berada dalam kejahilan dan kezalimannya yang membuat dia keluar dari jalan yang lurus tanpa sadar. Antum pernah melihat orang tersesat tapi sok tahu? Bapak, jalannya bukan ini, kata dia. Udahlah, saya ini lahir 20 tahun sebelum engkau lahir. Iya, bukan masalah lahir nggak lahir, Pak. Ini jalannya ditutup di sana. Anak pernah jamaah ada yang jemput untuk kajian naik mobil mewah, masya Allah. Naik, yang ngomong, Ustaz, kita lewat jalan ini, Ustaz. Anak ngomong, fadol mas, anak nggak tahu Jakarta. Insya Allah sepi di sini. Iya, Bismillah. Lihat saat sepi kan, itu dia, alhamdulillah. Ternyata banjirnya. Jadi memang sepi karena orang nggak ada yang lewat sana. Nggak ada yang lewat sana, dia lihat. Akhirnya kita balik, Ustaz, mohon maaf, setia, kata dia. Balik. Apa yang menyebabkan melakukan itu? Kebodohan. Nggak tahu, nggak ngerti. Dia hanya tahu secara umum jalan ini sepi. Tahu, dia lihat sepi, memang kelihatan sepi. Tapi dia tidak mengetahui kalau di akhir jalan itu ada penghalang yang membuat manusia yang tahu tidak lewat sana, dan kau yang tidak tahu maksa lewat sana. Jamaah rahimakumullah, maka saatnya kita meninggalkan kebodohan. Karena kebodohan ini bisa membuat kita membahayakan diri kita sendiri lebih daripada yang dilakukan oleh musuh-musuh kita kepada kita. Orang tuh kalau bodoh, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang berakhir dengan kebinasaan dirinya, yang musuh dia nggak bakal melakukan itu. Orang yang bodoh, kembali Anda katakan, orang bodoh itu bukan orang yang tidak bisa baca, bukan orang yang tidak bisa nulis. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, namanya apa? Buta huruf, tapi bukan orang bodoh. Bukan. Ada orang yang masya Allah profesor, dengan ilmunya masuk penjara. Ada. Jangan ditanya karangan dia berapa banyak dia mengarang buku. Karena kemarin membaca tentang orang-orang sukses di Amerika yang mengarang banyak buku, bahkan bukunya itu mengajak manusia untuk hidup bahagia. Buku dia diterjemahkan hampir ke seluruh bahasa karena bagusnya buku dia. Anda lupa sama pengarang.
tapi akhirnya dia mati bunuh diri. Bodoh apa pintar tuh orang? Subhanallah. Bisa baca, jangan ditanya. Bisa nulis, ya, orang hebat, tapi orang bodoh. Jamaah, hamba yang bodoh itu akan membahayakan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengambil sikap yang benar. Dia tidak tahu mana tempat-tempat yang seharusnya dia berada di sana, dan mana tempat-tempat yang seharusnya dia tidak boleh ada di sana. Sehingga dia bergerak mengikuti hawa nafsunya saja. Ini sudah. Bisikan hawa nafsunya dia ikuti. Dan nafsu ini, apa kata Allah mensifati nafs? Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ahibati fillah, sejarah mencatat perilaku orang-orang bodoh. Ana akan bacakan bagaimana Allah Jalla Jalaluh menceritakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim perilaku orang-orang manusia-manusia yang mereka tidak mau berilmu. Akhirnya mereka disebut jahilun, orang-orang bodoh. Masa mereka disebut jahiliyah, masa orang-orang bodoh. Jadi kalau kita bicara jahiliyah, ada jahiliyah yang disebut adalah masa sebelum datangnya Isa. Tapi bukan dalam artian setelah masa jahiliyah itu kebodohan tidak ada, tetap kebodohan itu ada. Tapi cahaya Islam telah menghilangkan masa jahiliyah. Di surat Al-An'am ayat 111 Allah bercerita tentang perilaku orang-orang bodoh. Allah mengatakan, walau annana nazzalna ilaihimul malaika, walaupun kami menurunkan kepada manusia-manusia yang tidak beriman itu malaikat-malaikat, orang-orang musyrikin mereka heran, kenapa nabinya kok manusia? Kenapa utusan Allah kok manusia? Kenapa kok nggak malaikat diutus sama dia juga? Minta, menantang Allah supaya Allah turunkan malaikat. Kata Allah, walaupun kita turunkan kepada mereka malaikat-malaikat, wa kallamahumul mauta, dan Allah jadikan orang-orang mati bisa berbicara sama mereka. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, semua yang mereka pinta. Karena terus terang orang-orang musyrikin tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Sebagian mengatakan, oh itu cuma ramalan, bahwasanya ada surga ada neraka itu hanya ramalan belaka. Sampai ada orang mengatakan, ada orang cerita tentang surga, emangnya udah masuk surga? Siapa yang pernah masuk surga? Wallahi sahih. Ini orang-orang yang nanti Allah sebutkan mereka itu jenis manusia kayak apa. Kalau Allah turunkan malaikat dan Allah jadikan di kuburan itu orang bangkit dari kuburan, bicara sama manusia. Antum kira-kira kalau ada orang mati bisa bicara, kemana antum? Kabur manusia. Dan semua mukjizat yang diminta diberikan, apa kata? Makanu liyu'minu illa yasha. Mereka nggak akan beriman kecuali kalau Allah berkehendak. Udah. Allah ingin menghibur nabinya nih. Nggak usah repot menghadapi manusia-manusia seperti itu. Walakin aktsarahum yajhalun.
Tapi kebanyakan manusia itu adalah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Dan kebodohan ini yang membuat orang mendustakan kebenaran. Kebodohan itu yang membuat orang melihat yang dekat jauh. Yang dekat jadi jauh buat mereka. Bagaimana orang-orang kafir melihat hari kiamat? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat kalau itu adalah sesuatu yang sangat jauh. Jauh. Kata Allah, dekat. Dekat, jemaah. Wallahi kiamat itu dekat. Bahkan Nabi SAW ketika beliau naik mimbar mengatakan kepada para sahabatnya, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Seperti ini aku diutus dengan hari kiamat. Dekat. Tapi namanya orang bodoh. Selalu orang bodoh mengatakan Belanda masih jauh. Anda masih jauh. Kita sudah 350 tahun dijajah Belanda. Masih ada yang mengatakan Belanda masih jauh. Dekat. Cuma sekali lagi, kebanyakan manusia adalah orang-orang bodoh. Bani Israel. Antum tahu Bani Israel ini adalah umat yang paling banyak nabinya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Di Bani Israel Allah bikin setiap ada nabi yang meninggal dunia, penggantinya siapa? Nabi. Makanya dalam satu waktu bisa ada 3 nabi, ada 2 nabi, seperti itu di Bani Israel. Kita tahu ada Nabi Zakaria, punya keponakan Nabi Isa, punya anak namanya Nabi Yahya. Itu dalam satu waktu mereka hidup, dalam satu masa. Allah bercerita di surat Al-A'raf ayat 139-140 tentang karunia yang Allah berikan kepada manusia, kepada Bani Israel, tapi akhirnya mereka tidak mensyukuri. Allah mengatakan, wajawazna bi bani Israil al-bahr. Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan Bani Israel bukan dengan mengirimkan angin yang mencabut nyawa tentara Fir'aun. Tidak. Allah memberikan sebuah mukjizat agar Bani Israel melihat mukjizat. Mereka bisa menyeberangi lautan tanpa perahu. Mereka menyeberangi lautan tidak dengan pesawat, tapi mereka menyeberangi lautan karena lautan dibelah buat mereka. Allah membelah lautan buat Bani Israel. Mereka melihat mukjizat Sang Pencipta. Ketika sebelumnya mereka melihat pasukan Fir'aun, lalu mereka mengatakan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala sahabat-sahabat Nabi Musa melihat pasukan Fir'aun, mereka mengatakan inna lamudrakun, habis kita sudah, binasa kita. Lalu Allah bukakan lautan buat mereka sebagai sarana untuk menyeberang. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun tenggelam. Mereka sampai ke daratan dalam kondisi selamat. Fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum. Mereka akhirnya mendatangi satu kaum yang sedang iktikaf. Yakufun, iktikaf artinya berdiam diri, beribadah, tapi mereka iktikaf di depan patung-patung mereka. Di sana. Qalu, apa ucapan Bani Israel? Ya Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa,
tolong kau bikinkan buat kami sesembahan patung nih, seperti sesembahannya mereka. Pintar apa bodoh jemaah? Orang yang nyembah patung pintar atau bodoh? Patung, makanya kenapa disebut jahiliyah. Cerita jahiliyah nanti kita akan lihat bagaimana ucapan Ja'far bin Abi Thalib ketika berbicara tentang masa jahiliyah. Bikin patung, dipahat sendiri, setelah itu disembah. Sampai ceritanya Umar bin Khattab, kita kadang-kala kalau nggak nemu sesembahan, akhirnya kita tumpuk kurma. Bekal kurmanya ditumpuk. Akhirnya tawaf, berdoa. Nanti lapar, ya kita makan kurmanya. Nah, ini Bani Israel mengatakan, cuma mungkin antum ketawa jemaah. Antum ketawa. Kenapa antum ketawa? Karena antum udah punya ilmunya. Allah udah kasih hidayah sama antum. Tapi bayangkan orang-orang jahiliyah, mereka nggak ketawa. Mereka melakukan itu, dan sampai hari ini kita melihat orang-orang melakukan seperti itu dan mereka meyakini. Itulah kebodohan. Ketika kita melihat fata morgana dan meyakininya sebagai sebuah air, kau akan datang. Lalu fata morgana itu pergi meninggalkan, dan kau datangin lagi. Dia pergi meninggalkan karena orang-orang bodoh. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Innakum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar kaum yang bodoh, kata Nabi Musa. Udah gak tahan Nabi Musa jawab. Padahal Nabi Musa adalah Nabi yang sangat sabar. Nabi Musa tuh menghadapi Fir'aun dengan qaulan layyina, dengan lemah lembut menghadapi Fir'aun, dengan ucapan-ucapan yang santun agar Fir'aun ini dapat hidayah. Tapi akhirnya Fir'aun tak bermanfaat, ucapan lemah lembut buat dia. Tapi Nabi Musa melihat Bani Israel minta sesembahan patung, dan antum lihat akhirnya Bani Israel bikin patung, patung sapi. Itu kebodohan. Makanya Nabi Musa dengan lantang mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar kaum yang bodoh. Inna haula mutabbarum ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malun. Itu orang-orang kan hancur, binasa dengan perbuatan mereka, dengan semua yang mereka ada di dalamnya. Dan itu kebatilan, batil yang mereka lakukan itu. Nabi Musa mengatakan, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Kalian ini gimana, kata Nabi Musa? Apakah kalian minta sesembahan selain Allah? Padahal Allah yang telah memberikan karunia kepada kalian, menjadikan kalian diutamakan, menjadi makhluk yang mulia di dunia pada waktu itu. Iya, namanya orang bodoh. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah 950 tahun. Tapi yang dihadapi memang orang-orang bodoh. Antum bisa bayangin, Nabi Nuh itu berdakwah nih, yang jadi santri-santri yang bakal menjadi pendakwah. Kau baca surat Nuh, kau hafalkan surat Nuh, Masya Allah, tolong dipindah. Anak suruh pindah. Mana itu? Nah, soalnya tulisannya tolong dipindah. Mobil apa ini? Masya Allah, mobil B. Orang itu kadang-kadang pinjem mobilnya jemaah, jadi nggak hafal sama nomor. Iya, anak kalau ditanya nomor mobil anak nggak tahu. Ini B1217 EOZ. Sudah. Mobilnya apa? Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau yang punya mobil ini pinjem, jangan disalahkan.
Tolong dicari tahu mobilnya apa. B1217. Jamaah, ada yang punya? Oh, itu ada yang berjalan itu kayaknya sudah. EOZ. Nah, B1217 EOZ. Wallahu a'lam mobilnya apa, warnanya apa, tempatnya di mana. Tapi yang merasa punya, tolong dipindah. Apa? Ayla. Kaila. Hah? Kalia. Betul. Nah, mobil Kalia warnanya silver. Iya, warnanya silver. Mobilnya Kalia. Nah, warnanya silver. Kayak Afan, Anda termasuk orang bodoh, jemaah. Gak tahu masalah mobil-mobil, jemaah. Baik. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun di kaumnya. Beliau mengadu kepada Allah menghadapi kaum yang bodoh. Beliau mengatakan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, setiap kali aku berdakwah, setiap kali aku mengajak kaumku, mereka meletakkan tangan mereka, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Mereka tutup dengan baju mereka. Mereka sombong, mereka enggan meninggalkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Wallahi jemaah, mereka itu diajak ngomong sama Nabi Nuh, ditutup tangan, terus bajunya ditutup, lalu berhenti. Untuk bisa bayangkan berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 950 tahun. Bayangkan beban Nabi Nuh alaihissalam. Dituduh macam-macam Nabi Nuh sama mereka. Di antara yang beliau katakan kepada kaumnya, beliau mengatakan, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku ni dakwah bukan cari duit. Aku ni ngajak kalian kepada Allah bukan karena aku ingin punya rumah, aku ingin punya harta. In ajriya illa ala Allah. Pahalaku tuh di sisi Allah. Kaumnya itu minta kepada Nabi Nuh alaihissalam agar Nabi Nuh mengusir orang-orang miskin yang telah masuk Islam. Mereka mengatakan, Nuh, tuh orang-orang miskin kau singkirkan, kita masuk Islam. Kan orang-orang kaya nih masuk Islam. Keren kan? Kalau orang-orang kaya yang mendukung dakwah, kau usir. Masa kita berkumpul sama orang-orang miskin? Dan kalau kita lihat jamaah, memang yang banyak hadir kajian, yang menghadiri majelis ilmu, ya adalah orang-orang yang tidak mampu. Kemarin ada satu orang pesan sama anak, Ustaz, tolong Ustaz bahas masalah zakat. Karena banyak nih orang-orang berduit nggak mengeluarkan zakat, meremehkan zakat. Anak ngomong, kita udah bahas tentang zakat, tapi yang hadir orang yang tidak wajib zakat. Gimana? Iya, kata dia, benar juga Ustaz. Gimana sekarang? Ini orang-orang yang kaya, dari orang-orang kaya, pejabat-pejabat di masa Nabi Nuh minta supaya Nabi Nuh mengusir yang miskin-miskin. Usir mereka. Nabi Nuh mengatakan, wa ma ana bitaridil ladzina aman. Aku nggak mungkin mengusir orang-orang yang beriman. Innahum mulaqu rabbihim, itu semua akan menghadapi Allah.
Mereka akan berjumpa dengan Allah Jalla Jalal. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi udah masalahnya. Aku melihat kalian adalah orang-orang yang bodoh. Pejabat-pejabat di masa Nabi Nuh, orang-orang kaya yang tentunya mereka punya pendidikan yang jauh dibandingkan orang-orang miskin kalau bicara pendidikan dunia. Tapi kata Nabi Nuh, walakinni arakum qauman tajhalun. Aku melihat kalian adalah orang-orang yang bodoh. Allah. Kebodohan membuat kita menolak kebenaran. Kebodohan membuat kita meremehkan orang lain. Itu kebodohan. Baik, itu Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Lut berjumpa dengan kaum yang menakutkan, jemaah. Yang di negeri kita, kaum tersebut sedang dipelihara oleh sebagian orang. Yang memelihara orang pintar apa orang bodoh, ya kita lihat. Walutan idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan tindakan kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh satupun manusia sebelum kalian? Nggak ada yang melakukan. Di alam semesta di masa Nabi Lut nggak ada tuh LGBT itu, homoseksual, lesbian, nggak ada. Sebelum Nabi Lut nggak ada satupun yang melakukan. Awal mulai kekejian ini di masa Nabi Lut alaihissalam. Apa kata Nabi Lut? Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian tuh mendatangi lelaki-lelaki dengan syahwat dan meninggalkan wanita-wanita. Apa kata Nabi Lut kepada mereka? Bal antum qaumun musrifun. Kalian adalah orang-orang yang kelewatan. Karena kebodohan mereka. Mereka adalah orang-orang bodoh. Kelewatan banget bodohnya. Ada orang mengatakan, ya kalau bodoh jangan keterlaluan lah. Jangan. Bodoh biasa-biasa aja masih bisa ditoleransi. Ini udah musrifun. Udah kelewatan bodoh. Dan itu terjadi. Terus gimana Ustaz? Ya mau gimana? Mau dipelihara kebodohan itu. Terus mau dijaga. Dan yang melakukan tindakan seperti kaumnya Nabi Lut sekarang nih di negeri kita kalau bicara, apakah mereka orang-orang yang tidak lulus SD jemaah? Atau orang-orang yang lulus kuliah? Bahkan mungkin orang-orang ya nggak tahu lah. Ahibati fillah, Islam datang mengajak umat untuk meninggalkan kebodohan. Tapi ada orang Islam yang memandang Islam itu dengan pandangan yang pici. Muslim menuduh agamanya sendiri dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Agama Islam agama yang kolot, agama yang tidak relevan, agama yang ya sudah bukan zamannya lagi, ajib. Lalu zaman sekarang zamannya apa? Ya sekarang zamannya kebodohan. Sudah. Islam datang dengan ilmu, dengan cahaya. Kau tidak mau, berarti kau mau kembali kepada kebodohan. Bayangkan awal ayat yang turun yang memecah keheningan gua Hira, yang menyingkap tirai kegelapan kota Mekah.
yang mendatangkan keberkahan dan rahmat di dalam gua yang gelap gulita. Jibril datang mendekap sang Nabi alaihi salatu wassalam. Didekap dengan dekapan yang sangat keras, sehingga Nabi ketika menceritakan hal itu sallallahu alaihi wasallam, hatta balagha minnil jahd, sampai aku tuh kelelahan didekap, susah bernafas. Lalu dia melepasku mengatakan Iqra. Aku katakan ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Didekap untuk yang kedua kali, disuruh baca, beliau mengatakan ma ana biqari. Ketiga kalinya seperti itu. Lalu Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bayangkan, ini ayat turun di tempat yang tidak ada SD pada waktu itu, tidak ada SMP, tidak ada SMA. Bukan hanya di tempat itu, di muka bumi ini belum ada kayaknya, coba. Belum ada tempat-tempat kuliah. Nah, ayat yang pertama turun, Iqra, baca. Ini pertanda bahwanya agama Islam adalah agama yang memerangi kebodohan. Kalau bicara baca tulis, ya, perangi kebodohan juga ketika engkau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi bukan hanya itu kebodohan yang sebenarnya, tapi kebodohan kepada hukum-hukum Allah. Muslim yang tidak mau belajar ilmu agama, meremehkannya walaupun dia bergelar dengan gelar yang berjejer di belakang namanya, tetap dia orang bodoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, bukan mencari harta. Masya Allah, kita meninggalkan rumah kita sebelum subuh. Sebagian ada yang datang jam 2. Jadi yang datang jam 2, Masya Allah, ada yang datang jam 2 kata panitia. Meninggalkan sedikit kenyamanan dia dari dunia. Dia melangkahkan kaki ke rumah Allah ini untuk menuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah. Wa innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Bicara ilmu dalam Islam tidak bicara ijazah yang dibagikan di sekolahan, enggak. Tapi bicara tentang malaikat-malaikat yang meletakkan sayapnya ridho sama antum. Bicara ilmu dalam Islam, bicara semut-semut di dalam lubangnya yang berdoa buat para penuntut ilmu. Ikan-ikan di lautan. Ilmu dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Ilmu yang menyingkap kebodohan dari tindakan-tindakan yang dimurkai Allah. Karena kita adalah makhluk yang zalum, jahul. Jadi kalau antum melihat orang-orang yang melakukan kezaliman, ya karena kebodohan. Kalau antum melihat orang-orang bodoh, dia akan melakukan kezaliman. Kita lihat fenomena kebodohan di masa sekarang. Kita lihat ucapan Ja'far bin Abi Thalib ketika dia hijrah dari negeri orang-orang bodoh, dari negeri Mekah di mana kaum musyrikin menzalimi mereka hijrah ke Habasyah. Sampai Habasyah, orang-orang Mekah, musyrikin Mekah
Ya Allah ya. Itulah kebodohan dan kezaliman. Orang-orang Mekah tidak suka dengan orang-orang Islam. Ya sudah, kau usir orang-orang Islam. Baik. 70 sahabat kira-kira meninggalkan Mekah, berangkat ke Habasyah. Itu dikejar oleh orang-orang musyrik. Kirim orang untuk berjumpa dengan raja, supaya orang-orang yang udah pindah ke Habasyah ditolak, tidak dikasih suaka. Mereka suruh balik ke Mekah. Kenapa? Karena kita mau siksa mereka. Betul ya. Akhirnya raja dihasut. Dia pimpinan biasa dihasut oleh orang-orang yang berkepentingan. Raja dihasut. Mereka mengatakan, nih orang-orang yang berada di negerimu, mereka sungguhnya orang-orang yang zalim dan bodoh. Mereka mencela Maryam, berkata perkataan yang buruk tentang Isa alaihissalam. Akhirnya dipanggil, Ja'far dipanggil. Alhamdulillah. Kata Ja'far, ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah. Wahai raja, kita adalah kaum jahiliyah. Sebelumnya, dulu kita ni jahiliyah. Apa sikap orang jahiliyah? Na'budul asnam. Kita menyembah kepada patung-patung yang kita bikin sendiri. Kita sembah mereka. Ya, firman ngomong tu orang jahiliyah nyembah patung. Wa na'kulul maitah, dan kita makan bangkai. Wa na'til fawahish, kita melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, kekejian, perzinaan, apa itu kita lakukan. Wa nusi'ul jiwar, dan kita berbuat jahat kepada tetangga-tetangga. Ya'kulul qawiyyu minna dha'if, yang kuat makan yang lemah. Itu orang jahiliyah. Orang kaya berusaha makan yang miskin. Orang yang memiliki kekuatan, dia menindas yang lemah. Itu orang jahiliyah. Fakunna ala dzalika, kita terus hidup di atas kejahilian itu. Hatta ba'atsallahu azza wa jalla ilaina rasulan minna, sampai Allah utus utusannya kepada kita dari kita sendiri. Yang Allah utus itu adalah dari kaum kita. Na'rifu nasabahu, kita tahu dengan nasabnya. Bukan orang tanpa nasab, bukan gelandangan yang tidak diketahui orang tuanya. Kita tahu amanah nasabnya itu orang. Wasidqahu, kita tahu kejujurannya. Orang Mekah tahu. Dari sebelum Nabi menjadi Nabi, beliau adalah orang paling jujur di Mekah. Wa amanatahu, amanahnya jangan ditanya. Wa afafahu, dia orang yang terjaga dari perbuatan-perbuatan nista. Makanya ketika penduduk Mekah ribut tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad, apa yang mereka katakan? Ya, kita cari penengah. Orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Ka'bah, itu yang jadi penengah. Yang muncul adalah Muhammad SAW. Dan semua pejabat-pejabat Mekah mengatakan, radhina bil amin, kita ridha, amin, orang yang amanah ini jadi penengah. Fada'ana ilallah, lalu dia Nabi Muhammad SAW
mengajak kita untuk beribadah kepada Allah. Linuwahhidahu, untuk mengesakannya, wa na'budahu, dan beribadah hanya kepadanya. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni minal hijara wal awthan. Ya, kita juga diperintahkan untuk menanggalkan tradisi-tradisi yang disembah, ya, yang kita warisi dari nenek moyang kami, dari menyembah batu-batu, patung-patung. Dan dia menyuruh kita, wa amarana bisidqil hadith, nyuruh kita untuk berucap jujur. Nih orang yang ingin tahu Islam, ucapan Ja'far ini paling tidak memberi gambaran tentang agama kita. Ja'far mengatakan kita diperintahkan untuk jujur berbicara, untuk menunaikan amanah, untuk bersilaturahim, untuk baik kepada tetangga, untuk menjaga, menahan diri dari yang haram-haram dan dari membunuh. Dia melarang kita untuk melakukan kekejian, berdusta, makan harta anak yatim, menuduh wanita-wanita yang baik. Wa amarna an na'budallaha la nusyrik bihi syai'an. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa amarna bis salat, dia suruh kita salat, zakat, puasa. Fasaddaqnahu wa amanna bihi. Akhirnya kita percaya, kita membenarkan dia dan kita beriman kepadanya. Fa'abadnallaha azza wa jalla wahdahu lam nusyrik bihi syai'an. Kita akhirnya bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mengharamkan apa yang diharamkan atas kita, menghalalkan apa yang di atas dihalalkan buat kita. Jadi pintar. Yang awalnya bodoh jadi pintar. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang masih bodoh? Fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fatanuna ala dinina. Mereka yang masih dalam kebodohan akhirnya menyiksa kami, menindas kami, menfitnah kami, menguji kami dalam agama kami. Tujuannya apa? Liyarudduna ila ibadatil awthan. Tujuan mereka agar kita kembali ke masa kebodohan. Dibikin benar, dibikin pintar, nggak mau, supaya kita kembali melakukan yang mereka inginkan seperti dulu. Falamma qaharuna, akhirnya mereka berhasil menindas kami, menguasai kami, menzalimi kami, dan menyusahkan hidup kami, menghalangi kami dari beribadah kepada Allah. Ya sudah, akhirnya kami keluar, meninggalkan negeri kami menuju ke tempat. Karena kami berhusnudzon kepadamu, dan kami mendengar di tempatmu tidak ada yang dizalimi. Itu jemaah, kalau kita bicara kebodohan, kau lihat tuh kebodohan di masa jahiliyah, kemudian kau lihat di masa kita. Apakah orang-orang sudah benar-benar pintar, ngerti, atau sebagian masih di alam jahiliyah? Di antara model kebodohan yang kita lihat di masa kini adalah kebodohan dengan meninggalkan Al-Quranul Karim, mencari petunjuk di jalan kegelapan, mencari api dari air, mencari mutiara di padang pasir. Itu kita lihat. Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai hidayah, petunjuk, dan petunjuk itu sudah terbuktikan bahwa orang-orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim akan mendapatkan petunjuk. Tapi ternyata banyak dari manusia yang meninggalkan petunjuk itu. Dan Rasul di masa itu, beliau pernah mengeluh kepada Allah tentang perbuatan orang-orang bodoh di masa itu, tentang kaumnya yang belum beriman pada waktu itu. Beliau Allah mengatakan tentang nabinya, wa qala ar-rasulu ya rabbi
Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Beliau mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini barang yang sesuatu yang ditinggalkan. Al-Quran yang merupakan kalamullah ditinggalkan, ditaruh di pojokan, sudah tidak perlu disentuh. Kalau dulu orang-orang musyrikin meninggalkan Al-Quran dengan tidak beriman kepadanya, dengan tidak percaya dengan Al-Quran, dan sekarang orang-orang beriman kalau Al-Quran kalamullah. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran adalah hudan linnas, hudan lil muttaqin. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Percaya dia, tapi dia tinggalkan. Akhirnya jadi lebih bodoh kayaknya sama. Ketika orang nggak tahu, pantas dia meninggalkan. Tapi kau tahu Al-Quran itu kalamullah, kau yakin nggak Al-Quran kalamullah? Ya percayalah. Kenapa kau tinggalkan? Ya akhirnya kita akan hidup tertindas terus. Allah sudah mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kau berkata itu juga ada kitab yang menunjukkan kepada jalan ini, Quran yang paling lurus, selesai sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah tuh memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran karena mereka mau tuh baca Quran. Mereka mau memahami Al-Quran. Mereka mau mengamalkan Al-Quran. Allah angkat mereka. Wa yadh'u bihi akharin. Dan sebagian orang yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah rendahkan mereka. Kita mau jadi yang mana? Allah kasih petunjuk jemaah. Baca enggak? Baca Ustaz. Kata siapa nggak baca? Anak baca. Baik, kau paham? Ya, alaf Ustaz. Anak orang Indonesia, bukan orang Arab. Iya. Emangnya Quran nggak ada terjemahannya? Kau baca terjemahan. Afwan Ustaz, anak nggak punya waktu, sibuk. Terus yang kau baca tiap hari, ya alhamdulillah. Kalau kitab falsafat, insya Allah sudah 30 jilid pernah hatam. Anak gelarnya profesor. Jadi masya Allah. Quran belum, Ustaz, nggak punya waktu. Kau lihat tuh orang-orang dengan gelar-gelar yang tinggi, tapi Qurannya dibaca. Dan dia merasa dengan menyelesaikan kitab-kitab, untuk melihat sebagian orang rumahnya itu, wallah, anda lihat kitab-kitabnya itu numpuk jangan. Ya, Qurannya ada di sebelah mana? Tunggu Ustaz, di sebelah mana ya? Dicari, susah dia cari Quran. Itu jamaah. Salah satu fenomena kebodohan orang-orang pintar. Ketika mereka mencari petunjuk, tidak di jalan petunjuk itu. Keberhasilan umat Islam. Kita bicara umat Islam. Kau Muslim enggak? Muslim. Kau yakin? Keberhasilan umat Islam sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana dalam kurun waktu 23 tahun, 23 tahun. Hanya 23 tahun, bukan 100 tahun jemaah. Islam telah memberikan rahmat dan keamanan buat negeri Jazirah Arab. Mereka nggak takut lagi sama 23 tahun. Kemudian berlanjut di masa selanjutnya, masa Abu Bakar Siddiq, masa Umar, masa Uthman, masa Ali, khilafah umum, terus lanjutkan. Dan itu rahasia keberhasilan mereka. Orang-orang kafir tahu ini, faham. Mereka faham, Anda katakan faham 100% tentang sebab kejayaan umat Islam. Mereka tahu. Kenapa? Karena mereka mempelajari.
Makanya ketika terjadi perang, tatkala Eropa menjajah negeri-negeri Islam, mereka mendapati penentangan yang sangat berat dari umat Islam. Mereka pelajari. Ketika Louis ke-9 di penjaranya Salahuddin Al-Ayyubi, mereka pelajari apa sih kekuatan umat Islam ini. Mereka tahu kekuatan umat Islam itu bukan di persenjataan mereka. Bukan, kalau senjatanya lebih canggih kaum Salibiyin yang dari Eropa. Kalau bicara senjata, jangan ditanya. Umat Islam adalah umat yang baru muncul. Sedangkan Romawi sudah terkenal sebagai negara adidaya pada waktu itu bersama Persia. Tapi hancur Persia, hancur Romawi pada waktu itu. Dengan persenjataan. Kalau kita bicara di negeri kita dulu, kita mengusir Belanda dengan apa? Bambu runcing. Dengan bambu runcing, jemaah. Persenjataan Belanda jangan ditanya. Tapi Allah yang kasih. Lalu mereka pelajari kekuatan umat Islam itu dalam Al-Quranul Karim. Dan ketika mereka tidak jadi orang-orang bodoh, tatkala mereka tidak mengikuti nafsu mereka, maka mereka mengatakan untuk menghancurkan umat Islam, kau tarik kerudung wanita-wanita muslimah, kau tarik kerudung wanita-wanita muslimah, lalu kau bungkus Al-Quran dengan kerudungnya, dan kau taruh Quran itu tidak dilihat kembali. Selesai hancur umat Islam pada waktu itu. Kitab sumber ilmu tidak dipelajari. Wanita sumber syahwat dan kezaliman dibuka, diumbar, dijual. Habis umat Islam. Hancur. Dan kita merasakan hal itu. Maka jamaah, kalau orang-orang kafir tahu kekuatan kita adalah Al-Quranul Karim, lalu kenapa kita tidak mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya? Amalkan dalam kehidupanmu, di rumah tanggamu. Tapi itu, yang datang pengajian adalah orang-orang yang udah pintar, Ustaz. Ya, kita perlu menyampaikan kepada orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, agar mereka tahu, kau ingin bahagia, baca Al-Quran Karim. Kau ingin sukses, baca Al-Quran Karim. Kau ingin husnul khatimah, baca Al-Quran Karim. Kau ingin usahamu berhasil, baca Al-Quran Karim. Ustaz, emangnya ada semua di situ, Ustaz? Ada, jamaah. Cuma kau nggak baca. Sebagian orang membaca buku menuju kebahagiaan. Karangannya non-muslim, tadi yang mana sebutkan. Dia baca. Padahal kitab kebahagiaan adalah Al-Quran Karim. Jamaah rahimakumullah, di antara fenomena kebodohan yang ada adalah berlomba-lomba mengumpulkan dunia lalu meninggalkannya. Antum bisa bayangin jamaah, orang capek lari berburu kijang, dapat kijang dia tangkap, terus dilepas. Dia 3 hari berburu. Pinter apa bodoh? Bagaimana dengan orang yang dari pagi sampai sore berburu dunia, banyak dia dapat. Aset ana alhamdulillah Ustaz, ya nggak terlalu banyak sih, baru 3T Ustaz. Nah, terus tanyain sama dia, kau dapat 3T, kalau mati kau bawa enggak? Sebenarnya kepingin anak bawa Ustaz, tapi nggak bisa. Bisa. Kau punya 3T di kuburan bisa. Jangan 3T, 100T bisa kau bawa ke kuburan. Tapi karena banyak orang bodoh ditinggal sama dia. Bagaimana supaya 3 triliun masuk ke kuburannya? Pak Salam butuh berapa? Butuh 10 miliar. Taruh sini 10 miliar. Selesai sudah. 10 miliar anak bawa ke kuburan. Ya Allah, aku capek cari duit, masa aku tinggal ya Allah. Aku mau bawa. Itu orang pintar. Lelah dia bekerja lalu ditinggal duitnya. Ya benar-benar orang bodoh jemaah. Maka orang yang pandai dia akan sisakan. Nah, anakku aku tinggalin. Anakku aku tinggalin. Karena diperintahkan orang pintar itu untuk tidak meninggalkan anak-anaknya miskin. Kau kasih. Tapi kau juga harus tahu, hasil kerjamu ini perlu kau bawa. Anakmu ada rizkinya nanti. Mereka dapat rizki insya Allah. Tapi kalau kau mati kau tinggal,
kau nggak dapat apa-apa nanti. Kau akan dihisap dengan setiap 1 rupiah yang kau dapat. Dan anakmu menikmati hal itu. Jadi orang-orang yang fenomena kebodohan tadi, mengejar dunia lalu ditinggalkan. Dalam Islam kita disuruh cari dunia, tapi jangan lari-lari. Nggak perlu. Allah mengatakan kalau untuk cari dunia apa? Alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Cari dunia jalan. Jalan. Nggak perlu lari-lari antum pagi sebelum subuh udah bangun. Masya Allah jemaah. Ana lihat ada orang yang bisa bangun jam 3. Jam 3 bisa bangun. Untuk apa? Nonton bola, Ustaz. Untuk qiyamul lail nggak bisa. Nggak bisa lihat. Ini fenomena kebodohan yang kita lihat. Sesuatu yang sirna kau kejar. Kau dari pagi berangkat kerja, tapi untuk ke rumah Allah sulit. Datang kajian sulit banget. Padahal kata Allah suruh berlomba-lomba tuh cari surga. Suruh lari fafirru ilallah, lari kau. Yang terjadi kebalik. Cari dunia lari-lari, cari Allah tiduran. Gampang lah. Jangan terlalu ekstrim dalam beragama. Ya kita perlu ngomong sama dia, kau juga jangan terlalu ekstrim dalam berdunia. Kau tinggalkan tuh nantinya. Kok ekstrim banget cari fulus sih? Siap betul jangan. Dunia, ya, agama dikesampingkan. Jamaah, obat kebodohan itu apa? Yang terakhir, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Masya Allah, sakulah. Beliau mengatakan, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw sunnatin wa tabibu dhalikal alimur rabbani wa tabibu dhakal alimur rabbani wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhut tibyani ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalikal asma'u lid-dayyani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaa'uhu yawmal ma'adi tsani wal kullu fil qur'ani was sunani allati ja'at 'anil mab'uthi bil furqani wallahi ma qala imru'un mutahadliqun bisiwahuma illa minal hadayani. Ini kata Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya. Dia mengatakan wal jahlu, kebodohan adalah penyakit yang membinasakan. Kesembuhannya 2. Kau kalau ke dokter tahu penyakit, tanya dokter obatnya apa dok? Obatnya 2. Kau harus minum nih. Minum ini sama ini. Minum sehari 3 kali kalau ingin sembuh. Ini obatnya sudah diracik 2. Yang pertama adalah nassun minal Qur'an. Al-Quran. Itu obat yang pertama. Au min sunnah. Atau dari sunnah. Kau ingin sembuh, Al-Quran dengan sunnah. Terus yang meracik siapa? Dokternya siapa? Wa tabibu dzalika, dokternya itu adalah seorang yang alim dengan ilmu-ilmu yang sudah Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Ilmu itu ada 3 macam, kata Ibnu Qayyim. Tidak ada yang keempat. Ilmu itu 3 macam. Yang pertama, ilmu dengan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Begitu pula nama-nama Allah. Yang kedua, wal amru wan nahi, ilmu dengan perintah dan larangan.
agama. Yang pertama tentang berita dari Allah Subhanahu wa taala, tentang Sang Pencipta, terus tentang perintah, lalu tentang larangan. Dan itu agama. Dan pahalanya nih, kita mau pahala. Jaza'u pada hari kiamat nanti, ketika manusia dibangkitkan kembali. Beliau mengatakan wal kullu, dan semua ilmu itu yang disebutkan ada dalam Quran, ada dalam sunnah yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada orang berbicara tidak dari Al-Quran dan sunnah, maka itu hanya omong kosong belaka. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan kebodohan, karena sudah saatnya jemaah. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Masya Allah. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Pak Ustaz, Masya Allah. Syukran Ustaz. Ana izin minum dulu. Bismillah. Bagaimana menyikapi sahabat yang suka mengumbar aib atau keburukan teman yang dulu pernah berbuat keburukan, seperti mabuk-mabukan, berpakaian tidak menutup aurat, tetapi sekarang sudah hijrah, tidak melakukan hal-hal buruk lagi atau tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Jazakallah khair. Jamaah, semua orang pernah melakukan dosa, tapi dosa itu bukan untuk diceritakan. Ja'far menceritakan dosa-dosa mereka ketika sebelum jahiliyah. Diceritakan, kita dulu kayak gini. Terus Allah kasih hidayah kepada kita. Dia mengatakan hal itu. Yang titik yang ingin ditekankan oleh Ja'far, bahwa Allah kasih hidayah, ingin menjelaskan kondisi dulu dan kondisi sekarang. Lalu hasilnya apa? Adapun saudara kita yang berbuat salah, kenapa kau harus ceritakan kesalahan dia? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahullah. Andai kata saudaramu belum tobat, kau nggak boleh buka aib. Belum tobat dia. Kau termasuk ghibahin dia. Kecuali ketika dia berbuat dosa terang-terangan. Apalagi ini sudah tobat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi saudaranya yang berbuat salah, Allah akan nutupin dia. Sampai seorang sahabat Ma'is yang pernah berzina, kemudian dia laporan ke sohibnya. Kalau mengatakan, kalau aku berzina, kata sohibnya ini atau kata macam, yuk aku bawa ke Nabi SAW. Dibawa ke Nabi. Kau ngaku di depan Nabi kalau kau pernah berzina. Ngakulah Ma'is. Nabi marah kepada yang membawa Ma'is untuk mengakui kesalahan. Apa kata Nabi alaihissalatu? Halla satartahu biizarika. Kenapa kau nggak tutupin dia dengan sarungmu? Dia sudah tobat. Kau tutupin, nggak usah kau laporkan. Sampai seperti itu, jamaah. Islam ini Islam agama yang menutupi, tidak ingin kemungkaran itu tersebar. Maka dalam menginformasikan kekajian, perzinaan, pemerkosaan, Islam itu sangat menjaga. Jangan sampai informasi yang ditebarkan malah membuat orang berzina. Membuat orang melakukan kesalahan dan meremehkan kesalahan itu. Maka kalau punya sahabat seperti itu, kau kasih nasihat. Kau dah sama dia, sudahlah. Mungkin fulan sudah tobat. Dan mungkin dia bisa jadi masuk surga lebih dulu daripada kita. Kenapa kita harus sebutkan kesalahan dia? Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara berbicara kepada orang tua yang masih menjalankan ajaran di luar ajaran Islam, tradisi-tradisi di luar Islam,
yang masih dilaksanakan oleh mereka. Sampai untuk menikah diharuskan melakukan adat yang sepertinya diharuskan agar berkah. Sementara di agama Islam tidak ada jalan seperti itu. Karena jujur itu yang membuat butuh proses untuk menikah, seperti dipersulikan. Iya, kadang-kala memang ada yang menikah, dilihat tanggalan calonnya, tanggal lahir calonnya, dilihat, oh tidak cocok. Nah, ketika mau kawin, dilihat hari baiknya, umpamanya seperti itu. Kemudian ada tradisi-tradisi yang harus mecah telur, kadangkala ada tradisi sesajen-sesajen yang diberikan jamaah yang kita tahu itu bukan dari ajaran Islam. Salah satu penyebabnya tadi nggak ngerti, nggak paham, masih jauh dari ajaran Allah. Ibnu Qayyim mengatakan wal jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Binasa. Orang kalau tahu dia itu kena kanker ini, artinya dia kena kanker stadium 1. Dia udah tahu, masih bisa ngobatin kan? Tapi kalau dia nggak tahu sampai stadium 4 mati dengan penyakit itu. Padahal penyakit itu bisa diobatin sebenarnya. Apa penyebabnya? Kebodohan tadi. Nggak tahu kalau dia punya penyakit. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang jahiliyah pada waktu itu kenapa menolak Nabi SAW. Karena kebenaran dianggap kebatilan. Bagaimana cara antum menasihatin orang tua? Ya perlahan-lahan. Tunjukkan antum berbakti sama orang tua. Tunjukkan kalau antum semakin ngerti agama Allah ini, semakin faham. Ketika ngomong sama orang tua, antum ngomong sebagai seorang anak kepada bapaknya, tidak menggurui orang tuanya. Datang ayah, afwan, anak lihat kayak gini ya. Umpamanya omongan-omongan yang ringan. Aisyah itu cerita kalau semua istri Nabi itu dinikahin pada bulan Syawal umpamanya. Seperti itu. Kok kayaknya aku kepingin nikah bulan Syawal. Ngomong gitu sama orang tua. Syawal masih jauh. Kalau kawinnya Syawal tahun depan berarti jauh. Ya pelan-pelan ngomong sama orang tua. Dalam proses itu doa jangan pernah berhenti. Insya Allah antum optimis. Allah itu mengabulkan doa hambanya. Dan kalau belum dikabulkan, berarti Allah senang antum terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Barakallahu fiikum. Bagaimana cara meminimalisir kebodohan jika orientasi terhadap dunia masih lebih besar, seperti kuliah bidang umum, kerja dan lain-lain? Jamaah, nggak apa-apa kalau kuliah bidang umum, yang bisa kerja, sekolah kejuruan, tafadhol. Tidak ada larangan dalam Islam, bahkan Islam mendukung hal itu. Ada sebagian pekerjaan-pekerjaan itu yang fardu kifayah, yang jadi kewajiban ketika umat butuh, dengan kedokteran umpamanya butuh. Tapi jangan meninggalkan ilmu agama. Kau cari dunia, fadhol. Orang insya Allah kalau 5 waktu di masjid, kau kerja dunia 5 waktu di masjid. Kemudian ba'dal maghrib ada kajian, ba'dal subuh ada kajian. Kira-kira ilmu agamanya cukup nggak? Insya Allah cukup. Tapi kalau datang ke masjid cuma Jumatan, khutbah kedua, waktu doa, gimana? Dan kebanyakan kayak gini, anak sampai lihat, anak pernah ke satu tempat pas hari Jumat, karena kita musafir nggak Jumatan. Anak lihat orang itu di luar, di sepeda motor. Anak kira sudah bubaran Jumatan. Ternyata khotibnya di dalam lagi khutbah, yang di luar ngobrol jemaah. Itulah kebodohan, bertambah bodoh lagi mereka. Jadi kalau kita bicara pekerjaan umum, ilmu umum, kuliah, tafadhol. Ustaz, kita kuliah cuma dapat pelajaran agama 1 semester. Udahlah, itu memang kuliahnya kayak gitu. Kau yang milih ke sana, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kau perlu mencari tempat lain. Dan ingat, ilmu itu tidak harus di bangku sekolahan, ya ma. Nggak harus. Kau datang kajian, kau pegang Quranmu, cari guru. Aku kepingin belajar Al-Quranul Karim, belajar tafsirnya, datang. Cuma sekali lagi, manusianya yang tidak mau pintar. Jadi sekali lagi,
untuk jadi pinter meninggalkan kebodohan itu tidak harus dengan kuliah agama, tapi belajar agama. Belajar agama tidak harus di pesantren, tidak harus di Timur Tengah, tidak harus di perkumpulan tinggal Islam, enggak, di rumah Allah. Pusat kegiatan umat Islam itu di mana? Di rumah Allah. Tinggal sekarang bagaimana umat Islam memakmurkan masjid-masjid yang ada. Tapi ketika masjid jamaah hanya untuk sholat kemudian ditutup, selesai, ya sampai kapanpun umat Islam tidak akan berkembang keilmuan mereka. Tapi kalau habis asar dibaca kitab, baca kitab Riyadhus Shalihin umpamanya, habis maghrib dibaca kitab fikih ibadah, fikih muamalah, habis nggak usah lama-lama. Ustaz, gimana anak mau ngaji? Sampai rumah jam 9, berangkat kerja jam 4. Alhamdulillah, antum bisa ngaji lewat media. Antum dalam perjalanan dengerin itu. Kita harus realistis. Kalau memang kondisimu nggak bisa, kau berangkat kajian 2 jam dalam perjalanan, berangkat ke tempat kerja, kau dengerin ilmu. Kau nggak perlu catat. Ya Allah, ini. Sampai rumah, sebelum berangkat kerja atau hari Ahad, kumpulin istri dan anaknya sini. Abah mau ngajar. Masya Allah. Abah sekolah di mana bisa ngajar agama? Abah tiap hari ini dengerin kajian. Nggak masalah jemaah. Kalau tidak bisa datang, tapi kita tetap harus menyempatkan diri lah jemaah untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Soalnya kalau ya bodoh sendirian, orang merasa nggak nyaman. Tapi kalau bodoh rombongan biasa aja, semuanya pada bodoh di tempat Anas. Makanya antum perlu kumpul sama orang-orang pintar, jemaah. Bismillah. Suami saya sudah 2 tahun ini berselingkuh, bahkan berzina. Saya selalu memaafkan, mengingat janji Allah kepada orang-orang yang bersabar dan memaafkan. Juga karena sekarang ini saya sangat bergantung pada dia, karena mata saya yang hampir buta akibat menangisi perbuatannya berbulan-bulan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Pada suami saya yang tidak tampan, tidak mapan, dan tidak mengajak saya kepada kebaikan, tapi masih bersikap baik pada saya, yang sekarang ini sudah tidak leluasa bekerja sebagai guru privat, yang sekarang ini sudah tidak leluasa bekerja sebagai guru privat dan guru Quran di salah satu rumah tahfidz. Karena sekarang ini saya sering merasa bodoh dan ragu. Wallahi jamaah, ada kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi. Ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Ada pelaku kesalahan yang perlu dimaafkan. Ada pelaku kesalahan yang perlu direhabilitasi. Dan ada pelaku kesalahan yang perlu dihilangkan dari muka bumi ini. Kita melihat macam-macam kesalahan itu. Dan bagaimana dengan suami yang tadi disebutkan? Ya, kau perlu memberikan nasihat kepada dia. Kau perlu duduk menyampaikan kepada dia. Ketika sang suami melakukan itu karena kebutuhan umpamanya, katakan, kau kalau memang harus nikah lagi, kau nikah lagi. Kalau kau berzina, kau bawa penyakit ke rumah. Kau berzina, kau menghubungi istrimu seperti pezina lain, bukan sebagai istri lagi. Duduk sama suaminya. Artinya memberikan solusi kepada suami, ya sebagai istri. Kadang-kala dia mungkin tidak bisa marah-marah, apalagi dikatakan tadi dia butuh sama suaminya. Kau dudukkan suaminya dengan cara yang baik, dengan santun, sampaikan kepada dia hal itu. Ketika dia tidak berhenti, ya mungkin kau harus berpisah dengan seorang pezina. Kalau berkata, Ustaz, kau tergantung sama dia. Itulah salah satu kebodohan manusia ketika tergantung kepada manusia. Kau seharusnya bergantung kepada pencipta suamimu.
Kau seharusnya bergantung kepada pencipta gunung-gunung yang menjulang tinggi. Di surat At-Thalaq, baca tuh surat At-Thalaq. Tadi supaya kita jadi pintar. Di surat At-Thalaq ketika Allah berbincang tentang perceraian, yang tahu orang kalau bercerai akan susah. Yang susah bukan hanya istri, suami pun susah. Ketika dia bercerai, ya ada banyak beban buat dia. Kadangkala kalau dia sebagai pegawai negeri, kadangkala dia sebagai seorang yang bekerja di militer, kepolisian apa. Kadangkala kalau bercerai, yang akan terjadi karirnya akan bermasalah buat dia. Akhirnya dia saling memelihara neraka di dalam rumahnya. Allah mengatakan kepada orang yang bercerai, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Kau optimis, jalan keluar ada sudah. Dari mana kau tahu ada jalan keluar? Allah udah janji. Allah udah janji. Dan setiap hari Anda mengatakan Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segalanya. Allah bisa menyelesaikan masalahku, bisa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bicara rizki, kau takut, kau tergantung sama suami, Allah yang kasih rizki. Dan Allah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah, di sini cuma yang jadi masalah. Sebagian orang tidak bergantung kepada Allah. Dia bergantung kepada suami. Dia berpikir, ya itulah wanita sebagian, kalau dia bekerja, wanita yang bekerja tidak bergantung kepada suami. Bergantung kepada siapa? Kepada pekerjaan. Wanita yang tidak bekerja bergantung kepada siapa? Kepada suaminya. Dua-duanya nggak benar. Kau seharusnya bergantung kepada Allah dalam semua kondisi. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi. Selesai sudah. Bukan dinas sosial, bukan tetangga-tetangga, Allah yang akan mencukupi. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semuanya udah selesai. Tinggal nunggu waktunya. Semuanya udah diatur. Nah, maka berkaitan dengan bergantung kepada Allah, wallah jamaah. Antum kalau melihat ciptaan Allah itu sangat menakjubkan. Antum lihat cicak. Cicak rizkinya di mana? Rizkinya cicak itu bisa terbang. Cicak nggak bisa terbang. Apa yang terjadi? Cicak terpaksa naik. Kemana? Ke lampu. Dia ada usaha. Cicak masih berusaha, dia tahu anak nggak bisa terbang. Tapi nggak mungkin lalat itu datang ke dia. Dia harus ada usaha, dia naik, dia dekat ke lampu. Lalu dia menunggu rizki dia datang. Tapi ada usaha. Kalau cicak aja dikasih rizki, masa engkau yang senantiasa mengatakan Allahu Akbar, Rabbil firli warhamni wajburni. Kau mengatakan doa-doa itu nggak dikasih rizki, warzuqni, kasih sama Allah. Maka kau lihat, kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki suami. Tapi ketika tidak bisa, ya apa daya. Kau kembali kepada Allah dan semoga Allah memberikan jalan keluar untuk engkau. Ustaz, ana mau bertanya. Apakah sama nasihat dengan sindiran? Bolehkah menasehati dengan sindiran? Mohon pencerahannya. Bicara tentang nasihat dengan sindiran. Bolehkah menasehati dengan sindiran? Tergantung jemaah. Ad-din nasihat. Ad-dinu nasihat. Nah, ad-din nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat buat Allah yang melaksanakan perintahnya, buat Al-Quran Karim dengan menjalankannya, buat Nabi SAW dengan mengikuti beliau SAW, dan buat umat Islam secara umum, dan buat pemimpin umat Islam. Nasihat. Agama ini nasihat. Bagaimana menasihati? Apakah bisa menasihati dengan sindiran? Ketika memang bermanfaat, kau nasihati dengan sindiran. Nabi SAW ketika melihat ada penyimpangan dalam pemikiran sebagian sahabat,
Penyimpangannya itu ya berlebihan dalam beragama. Yang ingin sholat malam tidak ingin tidur, yang ingin puasa sepanjang tahun, yang tidak ingin menikah. Nabi lalu naik mimbar, tidak menyebutkan orangnya. Beliau mengatakan, ada apa nih orang-orang mengatakan perkataan seperti ini, berucap seperti ini, berujar seperti ini. Beliau menyindir 3 orang itu tanpa menyebutkan namanya. Dan bisa saja di sindiran itu lebih berguna daripada kau tegur secara langsung. Tapi ada orang yang mati rasa. Tahu mati rasa? Ini dikasih nasihat, ya, ngomong sama sahibnya, tuh anak dengar ceramah Ustadz tuh katanya nggak boleh kita mengungkap aibnya orang lain. Benar tuh, memang nggak boleh. Banyak orang-orang yang melakukan itu. Padahal yang dimaksud sahibnya dia, tapi dia nggak merasa cuma. Ya perlu dikasih tahu, Mas, yang aku maksud itu kamu, kata dia. Loh, emangnya aku sering ngomongin orang, kata dia. Mungkin dia nggak sadar, jemaah. Jadi dilihat menasihatin dengan sindir, lihat. Kemudian jangan di depan umum kalau kau mau nasihatin secara langsung sama dia. Masya Allah. Terakhir, Ustaz. Baik. Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang telah mengeluarkan talak karena kurangnya ilmu sebanyak 4 kali, 1 kali pada saat hamil, apa tetap sah? Iya, berkaitan dengan talak, jemaah, perlu pertanyaan yang lebih detail. Suaminya perlu datang ke Ustaz. Yang perempuan perlu datang. Karena ada ucapan tolak yang sebenarnya bukan tolak, tapi mengajak tolak. Artinya kalau gitu tuh kita pisah nih, itu tolak atau enggak? Masih ngajak kan? Belum. Jadi perlu anti duduk sama Ustaz, datang, suaminya datang juga. Pamannya, karena Anda melihat Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala sangat hati-hati dalam urusan tolak. Anda masih ingat kejadian ketika kita belajar sama beliau di Unaiza, di tempat beliau ngajar di masjid itu, ada seorang dari Madinah berangkat ke Unaiza, mungkin jalannya 600-800 km, hanya untuk tanya masalah tolak. Dia ngomong, Syekh, anak gini Syekh. Iya, kata Syekh. Istrimu ada, kata Syekh. Ada, Syekh, di mobil. Syekh kata, iya, ntar lagi anak kesana. Karena perlu penjelasan dari kedua belah pihak, perlu duduk bersama. Karena masalahnya masalah halal haram. Jadi kalau pertanyaan umum seperti ini, ya bisa jadi ustadznya salah nanti. Karena ustadznya tidak memahami kejadian yang sebenarnya bagaimana. Barakallahu fikum. Kemudian bagaimana bila suami istri tersebut memutuskan untuk tetap bersama tanpa istri menikah dengan yang lainnya dulu. Kemudian bagaimana prosedur masa iddah yang harus dijalani apabila suami istri tersebut tinggal berbeda kota karena masing-masing kerja sejauh. Kalau kita bicara tolak secara umum, seorang wanita yang diceraikan oleh istrinya, maka bermula masa iddah. Iddahnya wanita yang datang bulan adalah 3 kali masa bersih. Iddahnya wanita yang hamil maka dengan melahirkan. Iddahnya wanita yang belum datang bulan maka 3 bulan. Iddahnya wanita yang sudah berhenti datang bulan maka 3 bulan. Bermula iddahnya dengan ucapan cerai itu. Ketika suami mengatakan aku ceraikan kau, iddah bermula. Kalau dalam masa iddah dirujuk, maka tidak perlu nikah kembali. Tapi kalau keluar masa iddah, maka perlu melamar kembali, meminta kembali. Dan seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kalau dia tinggal di rumah suaminya memang sampai masa iddahnya habis. Wallahu a'lam bishawab. Anda rasa pertanyaan ini mungkin perlu lebih detail. Yang bertanya perlu datang ke Ustaz, ngomong sama Ustaz. Banyak Ustaz yang ada di Babu Salam ini, ada Ustaz Mas'ud, Masya Allah banyak banget tuh. Antum bisa tanya sama mereka. Mudah-mudahan dapat pencerahan. Dan jemaah, intinya kita terus belajar menuntut ilmu, memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi.
Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.